Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MOOC Public Speaking Batch 2 dengan mengambil tema Petani Milenial Masa Depan Pertanian di Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Kudus, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian serta jajarannya, yang kami hormati dan banggakan para petani milenial. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama hadir dalam acara yang sangat penting dan berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, apa yang terpikir dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang petani? Sosok banyak yang dari kita membayangkan sosok yang sudah sangat tua. Karena faktanya kalau kita berjalan, kita tidak mendapati petani muda di sawah-sawah. Hal ini persis dapat kita dapati di data BPS dalam sensus pertanian 2013 dan 2023, di mana terjadi penurunan usaha pertanian perorangan atau UTP sebesar 7,45%, yang artinya adalah terjadi penurunan individu yang mengelola usaha pertanian. Namun di sisi lain muncul fenomena kenaikan terhadap rumah tangga usaha pertanian sebesar 8,04%. Jika kita menyandingkan kedua kasus tersebut, kita akan mendapati anomali hubungan antara UTP dan RUTP, di mana banyaknya keluarga petani tidak berbanding lurus dengan jumlah petani aktif yang ada. Gambaran lebih jelas lagi jika kita merujuk pada dokumen yang sama, bahwa petani yang berumur antara 19 sampai 39 tahun itu hanya 21%. Sementara petani yang berusia di atas 55 tahun itu sebesar 39%. Sungguh ironis, kita negara agraris, tetapi jumlah petani muda kita semakin menurun. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan kemudian muncul dalam benak kita. Itu sensus BPS secara nasional. Bagaimana dengan kondisi di Kabupaten Kudus yang sebenarnya? Kabupaten Kudus tidak berbeda jauh dengan kondisi nasional, karena faktanya ketika kita membedah data BPS pada tahun 2023, kita akan mendapati fakta yang sangat mencengangkan, di mana petani yang berusia di bawah 25 tahun itu hanya 0,43%, dan petani pada usia yang sangat produktif antara 25 sampai 35 tahun itu hanya sekitar 5,40%. Dan sisanya adalah petani yang sudah sangat tua. Kenapa kaum muda, kaum milenial tidak tertarik pada sektor pertanian ini? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, para petani, para generasi milenial. Tentu penurunan ini sangat mengkhawatirkan, karena minat kaum milenial kecil terhadap sektor pertanian.
Salah satunya adalah persepsi atau anggapan di mana sektor pertanian adalah sektor yang membutuhkan kerja keras fisik, sektor yang kotor, dan sektor yang tidak menjanjikan kehidupan yang mapan dan sejahtera. Inilah yang harus kita ubah. Persepsi ini harus kita buang jauh-jauh karena faktanya kita adalah negara agraris. Karena faktanya pertanian pernah berjaya di negeri ini. Kita pernah suatu swasembada pangan pada masa Orde Baru. Dan pada masa kerajaan-kerajaan lampau, pertanian adalah penopang utama kehidupan zaman dahulu. Rekan-rekan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang akrab dengan teknologi, generasi yang penuh inovasi, generasi yang kreatif, generasi yang tidak takut menghadapi masalah dan perubahan. Oleh karena itu, generasi milenial harus mampu membawa semua potensi yang ada pada dirinya ke sektor pertanian agar mampu mewujudkan pertanian yang lebih baik, di mana pengelolaan lahan dengan teknologi, pengelolaan keuangan dengan menggunakan banyak aplikasi, dan memperluas jaringan pasar dengan marketplace atau media sosial yang ada. Ini adalah saatnya teman-teman generasi milenial mengambil perannya, mengambil peluang ini untuk mengembangkan pertanian modern yang berkelanjutan. Membuat sawah-sawah di Kabupaten Kudus tidak hanya menghasilkan padi, tetapi pusat inovasi agrikultur dengan menerapkan irigasi yang cerdas, pemilihan bibit unggul yang baik, dan menanam komoditas yang memiliki value tinggi, semisal buah-buahan organik atau sayuran hidroponik di lingkungan yang terbatas. Memang tidak mudah bekerja di sektor ini, apalagi dengan kondisi yang sekarang, di mana kita melihat banyaknya konservasi lahan, tergerusnya lahan pertanian karena faktor kebutuhan permukiman dan industri. Begitu juga yang kedua, sulitnya pemasaran dan stabilitas harga, di mana sering kita menjumpai bahwa harga itu akan turun ketika musim panen. Yang ketiga, adanya perubahan iklim yang ekstrim pada masa sekarang, di mana sering jika kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap pertanian. Akan tetapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan prediksi BMKG untuk digunakan dalam pola tanam yang tentunya akan meminimalkan bencana yang akan menimbulkan kerugian. Kebutuhan pendampingan, kebutuhan pendanaan juga menjadi sangat penting bagi para petani. Pendampingan sangat dibutuhkan untuk mensupport dinas-dinas terkait, harus mampu membina semangat para petani milenial ini. Terakhir adalah minimnya regenerasi, karena faktanya banyak petani tidak menginginkan anak jadi petani karena faktor kesejahteraan dan beratnya pekerjaan yang mereka alami. Semua hal tersebut adalah tantangan bagi generasi milenial, generasi yang sebenarnya mampu karena ditopang dengan mudahnya informasi, mudahnya kita memahami teknologi dan kemudahan lain yang sedang disediakan pemerintah untuk para generasi milenial di sektor pertanian.
Masa depan pertanian di Kemenkudus ada di tangan kita, ada di tangan Anda semua, para generasi milenial. Mari kita tunjukkan bahwa kepada semua bahwa sektor pertanian adalah profesi, di dalamnya ada profesi yang keren, ada modernitas dan mampu mensejahterakan para pelaku di sektor pertanian. Anda adalah bagian dari sejarah dan Anda adalah bukti bahwa inovasi dengan membawa teknologi semangat wirausaha, Anda mampu menjadi pahlawan pangan di daerah Anda sendiri. Mari kita mentransformasikan pertanian tradisional menjadi pertanian digital. Mari kita bangkitkan semangat untuk menjadikan pertanian adalah mata pencarian yang mensejahterakan. Semoga di tangan para petani milenial, Kudus berdaulat atas pangannya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.